Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Kali ini saya akan mempresentasikan tentang topik penting buat kita sebagai remaja yang berjudul Strategi Menjadi Remaja yang Sehat Mentalnya. Apa sih strategi untuk remaja yang sehat mental? Mari kita simak sama-sama. Remaja merupakan masa di mana seseorang mengalami proses mengenal kepribadian, di mana kegagalan dalam proses tersebut dapat menimbulkan berbagai masalah dan menimbulkan adanya gangguan terhadap kesehatan mental pada remaja. Dan juga membangun gaya hidup sehat seperti tidur tidak cukup, olahraga, makan yang bergizi. Mengelola emosi dan stres, seperti ekspresikan diri, relaksasi, mindfulness, mempertahankan koneksi sosial, seperti bersosialisasi dengan teman, komunikasi dengan keluarga, dan juga melakukan kegiatan positif, seperti hobi atau self-care. Yang berikutnya, yaitu metode-metode dari strategi untuk yang sehat mental. Yang pertama yaitu membangun gaya hidup sehat. Nah, penjelasan dari membangun gaya hidup sehat itu ada 3. Yang pertama, pola tidur teratur. Nah, pola tidur teratur itu pastikan tidur dengan cukup setiap malam untuk mendukung kesehatan fisik dan mental. Dan yang kedua, aktivitas fisik seperti berolahraga secara rutin, seperti bersepeda, jogging, atau yoga, dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang terakhir itu yaitu asupan nutrisi. Asupan nutrisi ini konsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang, serta kurangi makanan manis untuk mendukung pertumbuhan dan kesehatan secara keseluruhan. Nah, ini metode dari strategi untuk remaja yang sehat yang pertama. Terus yang kedua yaitu mengelola emosi dan stres. Nah, di sini mengelola emosi dan stres itu ada 6. Yang pertama itu ekspresikan emosi. Nah, di sini menjelaskan tentang ekspresikan emosi itu seperti kenali dan ungkapkan emosi Anda dengan cara yang sehat. Misalnya melalui curhat, menulis jurnal, atau seni seperti melukis dan musik. Terus yang kedua, kelola stres, yaitu lakukan teknik relaksasi seperti meditasi atau mindfulness untuk membantu menenangkan pikiran kita. Terus yang ketiga, identifikasi sumber masalah, yaitu pahami penyebab stres atau perasaan negatif untuk bisa mengambil tindakan yang tepat, termasuk menetapkan batasan atau mencari bantuan. Yang keempat, yaitu lakukan hobi. Nah, lakukan hobi ini seperti tekuni hobi yang disukai seperti melukis atau bermain musik untuk menyalurkan ekspresi diri. Terus yang terakhir itu yaitu buat jurnal. Nah, di sini buat jurnal itu yaitu tuliskan pikiran dan perasaan dalam jurnal untuk membantu mengelola emosi dan fokus kita. Nah, ini tuh metode dari strategi untuk remaja yang sehat mental yang bagian kedua. Terus yang bagian ketiga yaitu jaga hubungan sosial. Di sini jaga hubungan sosial itu ada 3. Yang pertama yaitu bersosialisasi. Nah, bersosialisasi ini seperti menghabiskan waktu berkualitas dengan teman sebaya. Terus yang kedua itu tetap terhubung. Nah, seperti jaga hubungan dengan orang-orang terdekat Anda.
Terus yang terakhir itu berbicarakan tentang masalah kita, seperti cari dukungan dengan curhat kepada orang yang Anda percaya jika ada masalah. Yang ketiga dari metode strategi untuk remaja yang sehat mental. Terus yang keempat yaitu fokus pada diri kita sendiri. Di sini ada 3 metode fokus pada diri sendiri. Yang pertama itu lakukan self-care. Yang dijelaskan yaitu luangkan waktu untuk merawat diri. Merawat diri sendiri seperti melakukan relaksasi atau aktivitas yang menyenangkan. Nah, yang kedua itu tetapkan tujuan realistis. Nah, yaitu berusahalah mencapai tujuan yang bisa diraih dan jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Terus yang terakhir itu yaitu kurangi media sosial. Seperti batasi penggunaan media sosial yang berlebihan karena bisa memengaruhi kesehatan mental kita. Terus selanjutnya yaitu nomor 5. Di sini ada batasi paparan negatif. Batasi paparan negatif itu cuma ada satu, yaitu kurangi penggunaan media sosial. Di sini dia menjelaskan kurangi penggunaan media sosial, yaitu terlalu banyak menggunakan media sosial bisa berdampak negatif pada kesehatan mental. Jadi kita harus batasi waktunya. Nah, yang terakhir yaitu cari bantuan profesional. Di sini cari bantuan profesional itu ada 2. Yang pertama itu jangan ragu konsultasi. Di sini menjelaskan jika merasa kesulitan mengatasi masalah sendiri, jangan ragu untuk mencari bantuan dan dari profesional seperti psikologi atau konselor profesional kesehatan mental. Terus yang terakhir itu bantu yang lain mencari bantuan. Nah, di sini dijelaskan jika mengalami stres atau kecemasan yang berlebihan, penting untuk mencari bantuan dari psikolog, konselor, atau profesional kesehatan mental lainnya. Nah, ini adalah metode-metode dari strategi untuk remaja yang sehat mental. Nah, terus yang selanjutnya itu strategi pendukungnya. Di sini ada 3 strategi. Yang pertama itu lakukan aktivitas positif. Nah, di sini menjelaskan tentang nikmati aktivitas yang disukai seperti bermain dengan hewan peliharaan, berkebun, atau memasak untuk mengalihkan pikiran dari hal-hal yang negatif. Terus yang kedua yaitu mindfulness dan relaksasi. Itu praktikan teknik relaksasi seperti yoga atau meditasi untuk membantu membangun pikiran positif dan kepercayaan diri kita. Terus yang terakhir itu yaitu libatkan diri. Nah, di sini menjelaskan dengarkan perasaan remaja tanpa menyangkut diri mereka untuk merasa didengarkan dan dihargai. Nah, ini penjelasan dari strategi pendukungnya. Terus dan selanjutnya itu faktor-faktor ya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Di sini nih mempengaruhi kesehatan mental remaja. Di sini yang pertama itu tekanan sosial media ya. Di sini mengekspektasi tinggi dan perbandingan sosial di media dapat menurunkan rasa percaya diri remaja dan paparannya standar kecantikan atau kesuksesan yang tidak realistis, meningkatkan risiko kecemasan dan depresi. Terus selanjutnya itu bully dan kekerasan. Nah, di sini menjelaskan tentang perundungan baik langsung maupun daring, cyberbullying dapat menyebabkan trauma emosional jangka panjang seperti rendahnya rasa percaya diri dan kecemasan sosial.
Terus yang selanjutnya yaitu kesehatan fisik dan gaya hidup. Nah, ini seperti kurang tidur, pola makan tidak sehat, dan kurangnya aktivitas fisik dapat berdampak pada kesehatan mental. Konsumsi makanan yang tinggi, gula dan lemak jenuh telah dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi. Kurangnya paparan sinar matahari dan aktivitas fisik juga dapat mempengaruhi produksi hormon yang berperan dalam menjaga suasana hati. Terus yang terakhir ya, yaitu tekanan akademik. Di sini menjelaskan tentang beban tugas sekolah yang berat serta tuntunan untuk berprestasi seringkali menyebabkan stres yang berlebihan, bahkan berujung pada burnout di kalangan remaja. Kurangnya strategi mengelola waktu dan tekanan akademik yang ekstrim dapat berdampak pada kesehatan mental mereka. Nah, ini itu faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja. Terus yang selanjutnya itu ada tanda-tanda gangguan kesehatan mental pada remaja. Di sini menjelaskan tentang gangguan kesehatan mental seringkali sulit dikenali karena dianggap sebagai bagian dari perubahan pubertas. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai meliputi yaitu yang pertama, kesulitan mengendalikan emosi, sering marah atau merasa sedih berlebihan. Terus yang kedua, perubahan perilaku drastis seperti menarik diri dari lingkungan sosial. Yang ketiga itu penurunan prestasi akademik yang tidak biasa. Yang keempat itu gangguan pola makan dan tidur seperti insomnia atau makan yang berlebihan. Selanjutnya yaitu menunjukkan perilaku berisiko tinggi seperti penyalahgunaan zat terlarang. Terus yang keenam, munculnya keinginan untuk menyakiti diri sendiri atau bunuh diri. Yang ketujuh itu kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai. Terus yang terakhir itu ada rasa lelah berlebihan tanpa sebab yang jelas. Ini adalah tanda-tanda gangguan kesehatan mental pada remaja. Terus selanjutnya itu ada jenis-jenis gangguan mental yang pada umumnya bagi remaja. Di sini ada beberapa jenis gangguan mental yang sering dialami remaja. Yang pertama itu gangguan makan, eating disorder, seperti anoreksia nervosa, bulimia nervosa, dan binge eating disorder sering muncul pada masa remaja atau awal dewasa. Nah, anoreksia dan bulimia biasanya dipicu oleh ketakutan akan kenaikan berat badan, sehingga membuat remaja sangat memperhatikan bentuk tubuhnya, meskipun berat badan mereka sebenarnya sudah tergolong rendah. Terus yang selanjutnya yaitu gangguan perilaku. Nah, di sini menjelaskan gangguan perilaku itu lebih sering terjadi pada remaja yang lebih muda. Beberapa kondisi yang termasuk dalam kategori ini adalah attention deficit hyperactive disorder yaitu ADHD atau conduct disorder atau CD dan oppositional defiant atau juga disorder ODD, serta perilaku impulsif tanpa mempertimbangkan dampaknya. Terus yang selanjutnya itu gangguan psikosis. Itu gangguan psikosis ini umumnya muncul pada akhir masa remaja atau awal dewasa. Seperti kondisi ini ditandai dengan halusinasi,
atau melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang tidak nyata, serta delusi atau meyakinkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realitas. Ya. Terus yang selanjutnya itu ada gangguan emosi. Nah, kita menjelaskan tentang gangguan emosi. Emosional merupakan salah satu gangguan mental yang paling sering dialami remaja, termasuk gangguan kecemasan, depresi, dan fobia spesifik. Gangguan kecemasan ini seperti serangan panik atau kekhawatiran berlebihan lebih sering terjadi pada remaja yang lebih tua. Sementara itu, depresi dialami oleh sekitar 1,4% remaja usia 10-14 tahun dan 3,5% remaja usia 15-19 tahun. Kedua kondisi ini dapat menyebabkan gangguan dan kehidupan sosial dan akademik serta meningkatkan risiko isolasi sosial dan keinginan untuk bunuh diri. Terus yang terakhir itu menyakiti diri sendiri dan bunuh diri. Hmm. Di sini ada menjelaskan tentang tekanan emosional akibat perubahan fisik, sosial, perundungan, bullying, atau kekerasan seksual, serta pengaruh media sosial dapat mendorong remaja melakukan tindakan menyakiti diri sendiri, bisa disebut self-harm, atau bahkan bunuh diri. Nah, ini adalah jenis-jenis gangguan mental. Terus yang terakhir itu upaya pencegahan dan solusi. Di sini menjelaskan um, tentang upaya pencegahan dan solusi. Ya, di sini untuk mengatasi masalah kesehatan mental pada remaja diperlukan peran aktif berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan pemerintah. Berikut ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama itu menciptakan lingkungan yang mendukung, seperti lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang dapat mengurangi risiko gangguan mental. Seperti orang tua dan guru harus memberikan dukungan emosional yang cukup. Yang terakhir itu ada edukasi dan kesadaran. Nah, di sini menjelaskan tentang memberikan pemahaman kepada remaja mengenai kesehatan mental dan pentingnya mencari bantuan profesional. Nah, ini adalah penjelasan dari saya uh, tentang strategi 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 menjadi remaja yang sehat mental. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.